Hai semua, selamat datang di channel YouTube Miss Vlog. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya. Film yang akan aku ceritakan kali ini berjudul Ready or Not yang dirilis tahun 2019. Film ini menceritakan seorang wanita yang menikahi laki-laki dari keluarga yang sangat kaya, akan tetapi dia malah akan dijadikan persembahan di malam pertama pernikahannya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dua orang anak yang sedang berlari di sebuah rumah besar. Sang kakak bernama Daniel menuntun adiknya Alex untuk mencari tempat bersembunyi. Lalu, Daniel menyuruh Alex bersembunyi di sebuah lemari. Tiba-tiba, seorang pria mengagetkan Daniel dan mengatakan bahwa dia akan dibunuh oleh keluarga Daniel dan meminta tolong pada Daniel. Namun Daniel malah berteriak memberitahu bahwa pria itu ada di dekatnya. Lalu sekumpulan orang menggunakan topeng dan bersenjata datang bersama seorang pengantin wanita bernama Helena. Helena berteriak memohon agar orang-orang yang menggunakan topeng tidak membunuh si pengantin pria yang telah menjadi suaminya. Seorang wanita kemudian mengatakan pada Daniel bahwa dia sangat bangga dengan apa yang dilakukan Daniel tadi. Lalu, orang-orang yang menggunakan topeng memanah pengantin pria dan membawanya ke sebuah ruangan. Cerita berlanjut 30 tahun kemudian. Kita diperlihatkan seorang wanita muda bernama Grace sedang berlatih janji suci pernikahan. Akan tetapi, latihan janji suci berubah menjadi curhatan tentang keluarga kacau calon pengantin pria yang sangat kaya raya, yaitu keluarga Lidomas. Lalu, pengantin pria yaitu Alex masuk menemui Grace dan menyuruhnya untuk turun menemui keluarganya. Daniel datang menggoda adiknya dan mengatakan pada Grace untuk merubah pikirannya jika Grace ingin kabur dari pernikahannya dan tidak menjadi bagian dari keluarga Lidomas. Lalu Alex mengatakan hal yang sama pada Grace jika Grace ingin merubah pikirannya untuk kabur dari pernikahannya. Tapi Grace tetap ingin menikah dengan Alex dan menjadi bagian keluarga Lidomas yang sangat kaya raya. Hampir semua anggota keluarga tidak menyukai Grace karena menganggap Grace wanita miskin yang mengajar kekayaan keluarga Lidomas. Lalu ibunya Alex mendatangi Grace dan menyemangatinya agar tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang-orang dan yang terpenting adalah apa yang dipikirkan oleh Alex. Alex dan Grace pun resmi menikah. Malamnya, Grace bersemangat untuk berhubungan dengan Alex, tapi Alex ingin memberitahu sesuatu pada Grace. Tiba-tiba, Grace kaget melihat Bibi Helena berada di kamarnya. Lalu, Bibi Helena mengatakan bahwa semua orang telah menunggu Alex dan Grace di bawah. Alex menjawab bahwa mereka akan segera turun, lalu Bibi Helena pergi. Grace heran karena ada pintu rahasia di kamarnya. Alex memberitahu bahwa di rumahnya ada banyak lorong rahasia untuk para pelayan. Alex menjelaskan tentang tradisi keluarganya yang harus melakukan sebuah permainan saat tengah malam jika ada anggota keluarga yang baru. Grace bertanya tentang permainan apa. Alex menjelaskan bahwa Grace harus mengambil sebuah kartu. Grace tidak harus menang dan keluarga Alex menganggap permainan itu lebih berharga dari sebuah pernikahan. Lalu Alex turun dan Grace bersiap-siap. Ayah Alex menjelaskan pada Alex bahwa Tuan Libel pasti telah hadir di sebuah kursi kosong. Lalu ayahnya bertanya, apa Alex siap melakukan permainan dengan benar jika Grace mengambil kartu itu, yaitu kartu yang belum dijelaskan secara detail di sini. Grace pun datang, kemudian disambut oleh ibu mertuanya. Ibunya baru tahu bahwa Grace dibesarkan oleh orang tua asuh, dan Grace menceritakan semua dan sangat bahagia karena akhirnya memiliki keluarga permanen setelah menikah dengan Alex. Ibunya Alex sangat senang pada Grace karena Grace membawa Alex kembali pada keluarganya. Lalu Alex datang dan Grace merasa tingkah Alex aneh karena terlihat tegang. Tiba-tiba dua anak laki-laki datang berlari saling kejar-kejaran dan berteriak bunuh-bunuh sambil memakai topeng. Mereka adalah anak dari kakak perempuan Alex yaitu Emily. Suami Emily bernama Fitch lalu mendatangi Grace dan Alex dan meminta maaf tidak datang saat tadi karena dia tidak mau menggunakan pesawat komersil yang dianggapnya jelek. Emily, kakak perempuan Alex, menyapa mereka dan mereka senang karena Grace menjadi bagian keluarganya.
Lalu Bibi Helena menyela dengan sinis dan menyindir sikap Emily pada Grace. Tiba-tiba seorang pelayan pria mengumumkan bahwa waktu telah menunjukkan pukul 11:55 malam hari. Raut wajah semua anggota keluarga Lidomas berubah tegang. Ayah Alex mengajak semua orang menuju sebuah ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh anggota keluarga Lidomas dan mempersilahkan Grace masuk duluan. Di dalam ruangan terdapat berbagai macam senjata tua. Kemudian, pelayan menutup pintu ruangan. Grace dipersilahkan duduk oleh ayah Alex. Ayah Alex menceritakan sejarah tradisi permainan di keluarga Lidomas dimulai, yaitu ketika kakek buyutnya Victor Lidomas membuat toko percetakan sederhana, lalu membuat kartu remi. Setelah itu, kakek dari ayah Alex memperluasnya ke barang olahraga dan papan permainan. Dalam kepemimpinannya inilah, dia berhasil mengakuisisi 4 tim olahraga profesional hingga mencapai pendapatan keluarga yang tinggi. Tapi semua keberhasilan yang terjadi pada keluarga Lidomas tidak terjadi begitu saja. Semua bermula saat kakek buyutnya bertemu dengan Tuan Libel di sebuah kapal dagang. Tuan Libel adalah seorang kolektor barang antik dan mereka memiliki hobi yang sama untuk bermain, hingga menghabiskan banyak waktu untuk bermain kartu. Dan Tuan Libel memiliki kotak yang sekarang dimainkan oleh keluarga Lidomas. Tuan Libel memberikan kotak tersebut karena kakek buyut ayah Alex berhasil memenangkan taruhan dan memecahkan misteri dari kotak tersebut. Dan Tuan Libel mendanai semua usaha yang dipilih kakek buyut Alex. Lalu ayah Alex menekan tombol di kotak misteri tersebut dan mengatakan sejak saat itu setiap ada anggota keluarga baru di Lidomas, mereka menaruh kartu kosong di dalam kotak. Calon anggota baru punya hak istimewa mengambil kartu dan Tuan Libel akan memberitahu permainan apa yang akan dimainkan. Istri Daniel mengatakan kalau dia dapat kartu bermain catur. Fitch, suami Emily, dapat kartu Old Maid. Grace pun mengambil kartu yang keluar dari kotak sambil tertawa. Bibi Helena menanyakan kartu apa yang keluar. Grace membacakan isi kartunya, yaitu petak umpet, sambil tertawa-tawa menganggap itu hanya seperti permainan anak kecil. Semua wajah keluarga Lidomas tegang. Grace bertanya siapa yang bersembunyi dan siapa yang mencari. Lalu ayah Alex memberitahu bahwa Grace yang harus bersembunyi sambil membukakan pintu ruangan. Alex menyuruh Grace untuk pergi ke kamarnya, tapi Grace menolak dan mengatakan bahwa dia akan bermain. Ayah Alex memberitahu Grace peraturan permainan. Grace boleh bersembunyi dimanapun di dalam rumah Lidomas. Keluarga Alex akan menghitung sampai 100 hingga Grace bisa bersembunyi. Semua CCTV akan dimatikan saat permainan. Grace harus bersembunyi hingga subuh jika ingin menang. Grace hanya tertawa mendengarnya dan menganggap itu hanya lelucon. Pelayan pria memainkan musik hide and seek yang suaranya bisa didengar di seluruh rumah. Sementara, 2 anak Emily sedang dibacakan dongeng oleh pelayan wanita Lidomas bernama Clara. Ayah Alex membagikan senjata pada anggota keluarganya. Di tempat lain, Grace mencari tempat untuk bersembunyi. Saat ayah Alex beres membagikan senjata, Grace bersembunyi di lift makanan. Alex hanya terduduk lemas, lalu ibunya menyuruh Alex untuk tetap diam di ruangan. Lalu Alex pergi menggunakan pintu rahasia. Bibi Helena dan ayah Alex memulai pencariannya. Istri Daniel akan mendatangi Alex, tapi Alex ternyata sudah pergi. Ibunya Alex bersama Fitch mencari Grace, dan ibu Alex memberitahu bahwa hal ini baru terjadi sekali di keluarganya, sedangkan Fitch tidak mengerti cara menggunakan panah. Grace merasa telah cukup untuk bersembunyi, lalu keluar dari lift makanan. Di tempat lain, Clara kehilangan salah satu anak Emily bernama Georgie dan dia berusaha mencarinya. Grace bertemu Alex di kamar, lalu terdengar suara Clara mencari Georgie anak Emily. Alex menyuruh Grace bersembunyi di balik ranjang. Clara masuk ke dalam kamar mencari Georgie, tiba-tiba pembantu ini tertembak. Grace mengintip dari balik ranjang dan melihat Clara sedang sekarat. Emily datang ke kamar berteriak-teriak bahagia mengira Clara adalah Grace dan memanggil ayahnya, tapi ternyata mereka salah.
Grace shock di tempat persembunyiannya sambil mendengarkan pembicaraan keluarga Alex. Daniel bertanya, apa permainan berhenti jika sudah ada yang mati? Bibi Helena menjawab, permainan selesai hanya jika Grace yang mati. Keluarga Alex langsung membawa Clara agar Grace tidak melihatnya. Alex menyuruh Grace untuk cepat pergi karena Grace mengambil kartu jelek, yaitu hide and seek, atau petak umpet, dan keluarganya harus membunuh Grace sebelum fajar. Alex membawa Grace menuju pintu rahasia yang menuju lorong rumah. Di lorong, Grace marah pada Alex. Lalu Alex menjelaskan jika mereka tidak main, maka mereka berdua yang akan mati. Seperti yang terjadi pada paman buyut Alex yang mati pagi harinya setelah melewati malam pernikahan tanpa permainan. Hal yang sama juga terjadi pada sepupu Alex. Alex menyuruh Grace pergi melewati lorong hingga di dapur, dan Alex menuju ruangan keamanan untuk membuka kuncinya. Saat di ujung, Grace bingung karena ada 2 pintu. Lalu Grace membuka pintu yang salah karena dia ditemukan oleh keluarga Alex. Lalu Emily datang menembak Grace, tapi Emily tidak dapat membidik dengan benar. Grace bersembunyi di ruangan biliar, lalu Daniel datang. Grace memohon pada Daniel untuk menolongnya. Daniel memberi kesempatan agar Grace bisa kabur. Lalu Daniel berteriak bahwa Grace ada di tempatnya. Semua keluarga datang ke tempat Daniel. Daniel mengatakan Grace kabur. Emily mengeluh bahwa dia kehilangan pistolnya. Lalu Fitch memberikan panahnya pada Emily. Tiba-tiba pelayan wanita datang ingin memberitahu keberadaan Grace. Tapi Emily melakukan kesalahan yang sama. Dia tidak sengaja membunuh pelayan wanita. Pelayan wanita tadi sekarat dan menimbulkan suara. Bibi Helena kesal lalu memenggalnya dan mengatakan mereka harus membunuh Grace saat fajar. Lalu mereka menyebar mencari Grace. Di tempat lain, Grace mengambil senjata, masuk ke dapur, lalu pelayan pria datang ke dapur. Grace pun bersembunyi. Sedangkan Alex berada di ruang keamanan, menyalakan CCTV dan melihat Grace di dapur sedang bersembunyi. Lalu berhasil membuka pintu dapur untuk keluar rumah. Grace menodongkan senjata pada pelayan pria dan menyuruhnya untuk tidak menghalanginya. Tapi saat Grace mencoba menembak, ternyata pistolnya tidak berfungsi. Lalu Grace memecahkan teko berisi air panas di kepala pelayan itu dan kabur. Lalu Daniel dan ayahnya mendobrak pintu tempat Alex berada, dan Alex menghancurkan alat keamanan dan ayahnya memukul Alex hingga Alex pingsan. Grace masih berusaha kabur, lalu membuka lift makanan dan melihat seorang pelayan wanita bernama Dora bersembunyi di sana. Pelayan itu malah berteriak memberitahu keberadaan Grace dan tidak sengaja menekan tombol lift hingga pintu lift tertutup dan membuatnya kehilangan nyawa. Alex diborgol oleh keluarganya di ranjang. Lalu pelayan pria melaporkan bahwa semua pintu di rumah tidak terkunci karena alat keamanan yang rusak. Bibi Helena mengadu pada ayah Alex seharusnya Alex menjadi penerus keluarga Lidomas dan tidak ragu-ragu dalam permainan ini, seperti yang terjadi pada dirinya dulu. Sedangkan Grace berada di luar jendela mendengarkan semuanya. Grace pun loncat dari atas, untungnya Fitch tidak menyadarinya. Grace melarikan diri keluar rumah memasuki kandang domba dan bersembunyi. Tiba-tiba, Georgie anak Emily datang. Grace menganggap Georgie berbeda dengan keluarganya. Ternyata Georgie membawa pistol dan menembak tangan Grace hingga berlubang. Grace pun memukul Georgie hingga pingsan. Lalu Grace kaget oleh seekor kambing hingga membuat dirinya jatuh. Ternyata Grace jatuh di sebuah tempat untuk membuang kambing yang mati yang dijadikan pengorbanan. Lalu Grace melihat kerangka manusia yang terpanah perutnya, dan itu adalah suami dari Bibi Helena yang mendapatkan kartu yang sama dengan Grace pada saat Bibi Helena baru menikah. Grace melihat tangga dan di atas tangga terlihat paku berdiri. Dan kita sudah bisa membayangkan pasti tangan Grace akan masuk ke sini. Grace pun menaiki tangga dengan satu tangan dan tangganya jatuh hingga Grace berpegangan dan sesuai perkiraan tangan Grace yang berlubang masuk ke dalam paku. Grace pun berhasil keluar dan menutupi lukanya dengan lengan bajunya.
saat Grace berlari, istri Daniel melihat dan memberitahu pelayan pria dan keluarganya. Grace mencoba keluar pagar, tapi pagar terkunci, lalu melihat sebuah mobil. Grace berusaha keluar pagar dari sebuah celah hingga melukai badannya. Grace menghentikan mobil, tapi mobilnya malah meninggalkan Grace. Grace lari ke dalam hutan, lalu pelayan pria mencarinya. Sementara Daniel dan Emily membuang mayat-mayat pelayan ke dalam lubang yang ada di kandang kambing. Lalu Georgie bangun dan ditemukan oleh Emily. Grace ditemukan oleh pelayan pria dan mereka bertengkar hingga Grace berhasil membawa mobilnya. Akan tetapi, saat Grace mencoba menelepon polisi, mobil yang dipakai Grace terdeteksi setelah dicuri hingga mobil canggih tersebut diberhentikan. Tiba-tiba, pelayan pria memecahkan kaca mobil dan menembakkan bius pada Grace. Kemudian, Grace tersadar dan melihat pelayan pria sedang video call dengan keluarga Lidomas dan mengatakan dia hampir sampai membawa Grace. Karena senang, pelayan pria menyalakan musik sangat keras. Keluarga Lidomas melihat Grace akan menendang pelayan pria tersebut dan mencoba memberitahu. Grace dan pelayan pria pun kecelakaan dan mobilnya terbalik hingga video call pun terputus. Grace keluar dari mobil dan ditemukan oleh Daniel. Grace mencoba membujuk Daniel untuk melepaskannya, tapi Daniel memukul wajah Grace hingga pingsan. Alex masih mencoba melepaskan diri, lalu ibunya datang dan mencoba meyakinkan Alex bahwa ritual malam ini sangat penting. Ibunya Alex lalu mendatangi anak Emily dan menceritakan bahwa Tuan Libella yang membuat keluarga Lidomas bisa kaya raya. Tetapi keluarga Lidomas harus memberikan persembahan sebagai gantinya. Semua anggota keluarga bersiap untuk ritual persembahan. Kemudian Grace berbaring dan diikat di sebuah altar persembahan. Ayah Grace melakukan jampe-jampe sambil menggilirkan sebuah cawan berisi air yang diminum keluarga Lidomas. Tiba-tiba saat ayah Alex bersiap menusuk Grace, semua anggota Lidomas memuntahkan darah kecuali Daniel. Daniel membebaskan Grace dan di tempat lain Alex berhasil melepaskan diri. Saat Daniel dan Grace akan pergi, Charity, istri Daniel, menemukan mereka dan menodongkan senjata. Daniel pun tertembak. Grace melawan Charity dan memukulnya hingga pingsan. Grace melarikan diri dan bertemu ayah Alex, tapi Grace memukul ayah Alex. Becky, ibu Alex, memanah Grace, tapi meleset lalu mencekik Grace. Grace berupaya melawan, menggapai sesuatu dari meja dan mengambil kotak permainan kartu dan memukulkannya pada ibunya Alex. Tidak hanya sekali, Grace terus memukuli ibunya Alex hingga tewas. Alex melihatnya lalu mendekati Grace dan menangkapnya sambil berteriak agar keluarganya mendatanginya. Mentari pun akan terbit. Grace dipegangi oleh keluarga Lidomas di atas meja sambil mengucapkan mantra-mantra. Ketika Alex akan menancapkan pisau, Grace mencakar tangan bibi Helena hingga pisau menusuk bahu Grace. Grace pun terbangun sambil memegang pisau yang telah dicabutnya. Bibi Helena melihat jendela dan membukanya merasa frustasi karena matahari telah terbit. Semua keluarga Lidomas merasa takut, tapi Fitch mengatakan tak ada yang terjadi dan menganggap semua hanya omong kosong. Keluarga Lidomas saling menatap. Bibi Helena berbicara pada kursi kosong, menganggap di situ ada Tuan Libel dan meminta maaf, berjanji tidak akan mengecewakannya sambil membawa kampak akan membunuh Grace. Tiba-tiba, tubuh Bibi Helena meledak. Lalu musik berputar sendiri, anggota keluarga Lidomas meledak satu persatu. Grace tertawa melihatnya, hingga terakhir Alex memohon pada Grace karena tak ingin mati. Grace melepaskan cincinnya dan mengatakan dia ingin bercerai. Tubuh Alex pun meledak di depan Grace. Grace melihat sekilas seorang pria duduk di kursi Tuan Libel. Grace membawa rokok milik Becky, sedangkan rumah Libel mulai terbakar. Lalu Grace duduk di depan rumah sambil merokok. Dan cerita pun berakhir.